Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Upi. Dan aku Faris. Selamat datang di video pembahasan seputar desain grafis bersama Mochipong. Nah, karena ini pertama kali kita tampil seperti ini, kita mau jelasin sedikit nih sebenarnya ini video apa sih? Nah, jadi di sini kita akan membahas seputar dunia desain grafis yang pastinya relate banget sama kamu, para desainer grafis. Dan pada kesempatan kali ini kita juga mau bahas etika profesi nih. Nah, sebelumnya kenalin dulu dong, etika profesi itu apa sih, Riz? Singkatnya, etika profesi adalah pedoman moral dan standar perilaku yang harus diikuti oleh seseorang dalam menjalankan tugas profesinya. Tujuannya untuk menjaga integritas, profesionalisme, keadilan, dan kepercayaan dalam hubungan kerja dengan klien, rekan, atau masyarakat. Nah, supaya teman-teman lebih paham, kita mau angkat salah satu kasus dalam mendesain yang pastinya teman-teman udah familiar banget nih sama kasus ini. Apalagi kalau bukan dapat brief dari atasan. Kayak gini. Selamat pagi, Pak. Nah, datang juga. Silakan masuk, Mbak Upi. Ya, silakan duduk, Mbak Upi. Terima kasih ya, Pak. Maksud saya panggil kamu ke sini karena ada proyek yang harus dikerjakan. Nah, saya percaya kamu bisa handle proyek ini. Wah, makasih banget ya, Pak, udah mempercayakan proyek ini ke saya dan tim saya. Kalau saya boleh tahu, apa udah ada briefnya, Pak, buat proyek ini? Nah, pas banget kamu tanya ini. Jadi, proyek ini tuh akan... Jadi begitu, kamu sudah paham apa belum? Sebenarnya sih saya belum ngerti, Pak. Mohon maaf. Tapi kira-kira saya boleh minta briefnya kayak Pak yang lebih detail itu. Tapi mungkin yang dicatat itu, Pak, supaya saya bisa baca ulang dan mencoba untuk memahami briefnya. Ada kamu ini. Yaudah, ini saya kasih client briefnya. Nanti kamu baca dan dipelajari ya. Oke, Pak. Nah, itu dia, surga banget gak sih kalau kita dapat orderan desain, briefnya udah jelas dan lengkap. Terus kayak kita udah bisa bayangin tuh warnanya mau kayak gimana, konsepnya kayak gimana, banyak referensi, terus let's revisi, let's brainstorming. Pokoknya jadi Wow. Tapi tunggu dulu, nggak semua atasan atau klien briefnya tuh jelas kayak video barusan. Ada juga loh yang ngawur parah kayak gini nih. Selamat pagi, Bu. Iya, silakan masuk, Mbak Upi. Baik, Ibu, terima kasih. Sebelumnya ada apa ya, Bu? Ini, jadi saya ada kerjaan buat kamu. Oh gitu, kerjaan apa ya, Bu? Saya pengen kamu dan tim rebranding agensi kita nih. Kayaknya branding agensi kita tuh kurang engaging gitu. Kira-kira Ibu mau rebranding yang seperti apa ya, Bu? Kira-kira ada referensi juga nggak ya, Bu, untuk rebranding kedepannya gimana untuk agensi kita? Nggak perlu itu mah. Pokoknya tuh saya tuh mau rebranding yang mengangkat konsep yang lucu, unik, elegan, dan banget. Saya kayaknya warnanya bisa, kalau misalnya tuh ungu, pink, biru, putih, kuning, pink, ungu, terus kalau bisa ya warnanya tuh yang vibrant gitu ya. Nah lo, apa nggak pusing kayak gitu? Sangatlah pasti. Nah, sebelumnya kita udah lihat nih contoh atasan yang ngasih brief dengan jelas. Kalau misalnya desainer dan tim bisa mengikuti brief yang ada, pasti hasilnya bakal sesuai. Nah, nanti kita bahas bagaimana etika seorang desainer menghadapi permasalahan brief yang kurang jelas. Jadi teman-teman, ada dua tipe bagaimana cara desainer menghadapi permasalahan brief yang kurang jelas. Yang pertama, kayak gini. Duh, gimana ya? Kita baru aja dapat project rebranding agensi sendiri. Tapi Ibu atasan tuh tadi ngasih taunya tuh kurang jelas gitu loh. Kurang jelas. Emang briefnya kayak gimana? Ini jadi tadi itu Ibu atasan minta desain yang lucu, imut gitu. Tapi katanya pengen lebih elegan, tapi pengen warnanya gelap-gelap gitu. Gimana sih misalkan lucu warnanya putih hitam gitu, kayak apa sih itu? Gak ngerti, pokoknya gak jelas, kurang jelas gitu deh. Terus
udah, kita coba breakdown dulu aja nih briefnya yang ada. Terus kita combine sama data-data dari agensi yang kita punya. Gimana? Boleh juga tuh. Oke deh, kita coba dulu. Semangat, semangat. Banget. Nah kan, masalah sebesar apapun pasti akan ketemu solusinya kalau dihadapi dengan sikap yang profesional. Benar banget. Ini ada kaitannya juga loh sama etika profesi desain grafis, di mana desainer dan tim bisa berdiskusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Betul. Nah, kita lihat nih gimana kelanjutan proyeknya kalau misalnya desainer dan timnya tetap profesional sampai proyeknya selesai. Permisi Ibu. Iya, silakan masuk Mbak Upi. Silakan duduk. Terima kasih ya Bu. Iya, ada apa ya? Ibu, jadi ini tuh adalah hasil desain tim kami dari brief yang sudah Ibu kasih tadi pagi. Gimana menurut Ibu? Ih, lucu juga ya. Tapi kayaknya saya kurang suka deh sama desainnya. Boleh tolong direvisi lagi nggak ya Mbak Upi? Bisa Bu, tapi ini saya dan tim saya sudah berusaha menyesuaikan dengan preferensi yang Ibu beri kemarin. Tapi kalau ini masih kurang menurut Ibu, apa boleh saya minta brief yang lebih detail, mungkin kayak catatan gitu Bu? Apa aja yang kurang dan perlu diperbaiki, tapi yang lebih detail ya Bu, supaya kita bisa maksimal revisi. Oke, boleh. Sini kita diskusi ya. Oke Ibu. Jadi Oh gitu Bu, kalau gitu kami bisa mengerti Bu. Jadi nanti saya bisa sampaikan ke teman-teman tim yang lain untuk segera revisi sesuai keinginan Ibu ya. Terima kasih ya Bu. Kan semua bisa diselesaikan dengan komunikasi yang sehat dan lancar. Oh ya, ini juga berpengaruh loh dari peran atasan yang kooperatif dan bisa diajak diskusi. Aku sih yakin banget ya setelah ini pasti proyeknya bisa selesai dengan luas. Betul. Tapi itu kan kalau atasan dan staff yang kooperatif ya. Kalau misalnya atasan dan staffnya Kayak gimana tuh? siang Ibu, permisi. oh ya, masuk. Apa ya teman saya? Saya ada kerjaan buat kamu. Kerjaan apa ini? Saya pengen kamu dan tim rebranding agensi kita. Kayak branding agensi kita tuh kurang engaging gitu. Gitu. Kira-kira Ibu punya referensi desain atau brief yang bisa kami lihat? Perlu itu mah. Pokoknya untuk rebranding agensi kita tuh saya mau konsep yang brandingnya tuh yang lucu, terus elegan, terus juga tapi minimalis sih, tapi tetap yang kita harus ada. Apaan sih atasan gak jelas? Udah ngasih proyek dadakan, briefnya juga seadanya. Gimana mau ngerjain coba? Bodoh ah, mau bikin aja desain seadanya. Nah, udah kelar nih. Lu dari tadi ngerjain apaan sih? Ada proyek kagak bilang-bilang lo ya? Apaan sih? Lagian bos lu ngasih brief agak jelas. Tapi yang penting udah kelar. Ya, gimana? Idih, beginian mau lu kasih ke atasan? Nggak mau lu diskusin dulu aja apa? Kan kalau salah kita-kita juga yang kena. Bodoh, biar bos lu tahu kalau briefnya gak jelas. Dah, gua pengen kasih ini dulu. Nah, gitu aja udah ribut kan? Nah kan, coba deh kita lihat gimana desainernya pas ketemu sama atasan. Apa katakan Ibu? Misi Bu. Ya, silakan duduk. Ada apa ya? Begini Bu, saya dan tim udah coba bikin nih desain rebranding sudah lahan yang kasih dari pagi. Nah, mungkin silakan. Lah, ini mah bukan yang saya mau. Masih kurang ini mah.
Coba direvisi lagi deh, direvisi. Ya mohon maaf Bu, saya kan ngerjain juga sesuai yang arahan yang Ibu kasih tadi pagi. Jadi kamu nyalain saya? Saya nggak mau ya desain kayak gini. Warnanya jelek. Gimana sih kamu kerjanya nggak becus banget? Ya nggak nyalain Ibu juga. Kalau yang dari saya tangkap tadi pagi sih, emang arahan Ibunya aja yang belum jelas. Ya udah deh, emang Ibu maunya kayak gimana desainnya? Kamu nih ya, gak ada etika banget ngomong sama atasan kayak gitu. Gak tau lah, cari aja sendiri kamu. Sana. Kocak. Itu dia tuh contohnya kalau desainer dan atasannya sama-sama kurang profesional. Bukannya menghasilkan solusi, malah jadi konflik ya. Bener banget, makanya penting banget untuk punya sikap profesional baik dari sisi desainer maupun dari sisi atasan. Dan komunikasi itu penting banget ya hati. Komunikasi itu kunci guys. Tapi saat kita sadar kok kalau dalam dunia kerja nyata, kadang situasi itu nggak ideal seperti yang kita inginkan. Karena itu penting buat kita tahu bagaimana caranya menjaga etika profesi. Nah, sebelum kita tutup video ini, yuk kita rekap apa aja yang udah kita pelajari hari ini. Yang pertama, selalu komunikasikan dengan baik setiap ketidakjelasan brief kepada atasan atau klien. Jangan takut untuk bertanya atau meminta penjelasan yang lebih. Lalu yang kedua, bersikaplah profesional dalam menyampaikan kritik atau masukan. Pilih kata-kata yang tepat agar diskusi tetap produktif dan tidak menimbulkan konflik. Dan yang terakhir, tetap terbuka kepada kritik dari atasan atau dari klien. Anggap itu sebuah peluang untuk belajar dan mengembangkan skill kamu. Nah, sudah sampai ke akhir video. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami pentingnya etika profesi dalam dunia desain grafis. Benar, kalau teman-teman punya pengalaman atau tips lainnya seputar etika profesi, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau menurut kamu bermanfaat. Sampai jumpa di video Mochi Pop selanjutnya. Teman-teman, stay kreatif and stay profesional. Bye-bye. Panabi boy. Maunya